Halo teman-teman, jumpa lagi dalam cerita anak. Pernahkah teman-teman tergoda untuk berbuat tidak jujur? Tapi seringkali dalam hati kecil kita ada yang mengingatkan untuk selalu berbuat kejujuran. Sama seperti Rian, tokoh kita kali ini. Apakah Rian dapat mengikuti kata hatinya untuk tetap berbuat jujur? Yuk kita simak ceritanya. Iyal dan Doni berlari mengejar Rian yang sedang memegang topeng. Kedua temannya mendekat. Rian pun berlari semakin kencang. Dia tidak memperhatikan apapun di sekitarnya. Au! Tiba-tiba Arinda menjerit kencang. Badannya terhuyung ditabrak Rian. Begitu menyadari jam tangannya terpelanting ke tanah, Arinda kembali menjerit. Rian pun tampak sangat kaget mendengar teriakan teman sekelasnya itu. Mulutnya membulat dan matanya membelalak. Kamu harus memperbaiki jamku, Yan, kata Arinda sedih. Tapi aku tidak sengaja, jawab Rian memucat. Aku tahu kamu tidak sengaja, tapi kamu yang menabrakku hingga jam ini terjatuh. Untuk membeli jam ini, aku menabung selama setahun. Sekarang, kamu tidak mau bertanggung jawab, ucap Arinda hampir menangis. Rian pun jadi merasa bersalah. Akhirnya, dia mengambil jam itu dari tangan Arinda. Sampai pelajaran berakhir, Rian terus memikirkan uang untuk memperbaiki jam itu. Kalau celengannya dibuka, apa cukup untuk biaya perbaikan? Kalau bicara terus terang dengan orang tuanya, dia takut kena marah. Sampai di rumah, kepala Rian makin pusing. Apa yang harus dia lakukan? Rian mondar-mandir sambil memegang kepalanya yang berdenyut-denyut. Bukan hanya takut dimarahi, dia juga tidak mau menambah beban orang tuanya. Ketika Rian sedang memikirkan cara mendapatkan uang, Bu Alin, tetangga Albi, datang menitipkan uang arisan untuk ibu. Aku bisa gunakan uang dari Bu Alin untuk memperbaiki jam, ucap Rian setelah Bu Alin pergi. Hampir 15 menit Rian bimbang. Pakai, tidak. Pakai, tidak. Dia terus memegangi uang itu sampai akhirnya Rian berhasil mengalahkan niat buruknya. Akhirnya, Rian memutuskan untuk memecahkan celengannya saja. Dia juga akan berterus terang kepada ibunya mengenai perbaikan jam tersebut. Rian siap dengan resikonya jika nanti dimarahi. Mudah-mudahan uang yang terkumpul agak banyak, jadi aku tidak perlu merepotkan orang tuaku nanti, ucap Rian sembari mengangkat celengannya. Celengan pun pecah.
Rian menghitungnya dengan harap-harap cemas. Rian kemudian mendatangi Pak Daus, tetangga mereka, seorang tukang servis jam. Tidak memakan waktu lama, jam tersebut selesai diperbaiki. Kacanya jadi bagus kembali. Setibanya di rumah, ibu sudah pulang. Rian kemudian menceritakan kejadian tadi. Ibu senang karena Rian mau bertanggung jawab. Memang seperti itulah seharusnya. Jika melakukan kesalahan, kita harus berani mempertanggungjawabkannya, kata ibu. Rian pun mengangguk dengan senang. Tidak lama kemudian, Rian pergi ke kamarnya untuk mengambil amplop dari Bu Alin. Pesan moral: sikap berani tidak hanya ditunjukkan dengan kekuatan, menolak dan menghindari perbuatan yang tidak jujur, serta mau mempertanggungjawabkan kelalaian juga termasuk seorang pemberani. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.